Assalamualaikum teman-teman, bergabung kembali di channel ini tempat kita bahas agama, logika, dan realita tanpa drama tapi tetap kena. Beberapa jam yang lalu saya posting soal pernyataan resmi ya, pernyataan sikap FPI soal bentrok yang terjadi di Pemalang. Dan dari sekian banyak tuntutan dari FPI ini teman-teman, yang memang mengandung unsur-unsur framing dan playing victim, ada satu poin yang sangat saya garis bawahi ya, ketika dia menuduh PWILS itu membubarkan pengajian yang beda paham. Nah, dari diksinya saja ini sudah sangat keliru ya. Jadi seakan-akan PWILS itu mempermasalahkan pengajian atau tablik akbar, padahal PWILS itu mempermasalahkan personality seorang Rizik Syihab ya. Pengajian sok laksanakan asal jangan mengundang Rizik Syihab yang memang sudah jelas-jelas terbukti seringkali provokatif ya, dan selalu membuat narasi yang membuat umat ini panas teman-teman. Ditambah lagi ya, akar permasalahannya dia itu ngaku sebagai cucu Nabi tapi nggak mau buktiin. Dan selanjutnya FPI itu dalam tuntutan mengatakan bahwa PWILS ini sangat berbahaya karena membubarkan pengajian yang tidak sepaham dengan mereka. Ini narasi konyol ya. Padahal kalau kita mau jujur teman-teman, kita flashback saja ke kasus yang terjadi beberapa tahun yang lalu teman-teman, ketika ramai soal Ahmadiyah teman-teman. Nah, di sini saya punya video rekam jejak digital bagaimana FPI ini begitu beringas teman-teman ketika itu konflik yang terjadi dengan Ahmadiyah. Dan bahkan seorang almarhum Gus Dur itu pernah mengatakan ya, kalau mau aman ini Indonesia kalau mau aman, kata beliau apa? Tangkap tuh Rizik. Kenapa? Karena dia lagi kayak gitu teman-teman. Ini saya rasa siapapun tahu narasi yang dituangkan oleh Gus Dur ini ya, dan terbukti sampai hari ini, dan itu masih berlaku teman-teman ya. Dan ini kita lihat video ya untuk menjadi refleksi kita nilai sendiri saja bagaimana kemudian sikap arogansi, anarkis, beringasnya FPI teman-teman sampai memakan korban. Kita simak. FPI dibalik peristiwa penyerangan Ahmadiyah Cikesik 6 Desember 2011. Ratusan sampai ribuan massa anti Ahmadiyah yang dimobilisasi menuju Masjid Jangkoreo dipimpin oleh Kiai Haji Ujang Muhammad Arif bin Abuya yang merupakan kader binaan dari Muhammad Rizik Syihab dan memperoleh perlindungan hukum dari Kepala Bidang Advokasi FPI, yaitu Munarman. Masa besar anti Ahmadiyah di bawah kendali Kiai Haji Ujang Muhammad Arif bin Abuya melakukan pembantaian terhadap para Ahmadi, sebutan bagi jamaah Ahmadiyah, dengan melempari rumah, merobohkan atap dan parabola, merusak dan membakar 2 mobil dan 1 motor milik Ahmadi, serta mengejar Ahmadi dengan menggunakan golok, kayu, dan batu hingga menewaskan 3 orang Ahmadi di lokasi kejadian dan 1 orang Ahmadi di rumah sakit. Kemudian, amuk massa yang tidak pernah dicegah tersebut melakukan pengejaran dan sweeping ke rumah-rumah warga sekitar. Massa anti Ahmadiyah yang didatangkan dari luar Cikesik itu juga telah dilengkapi dengan berbagai macam senjata tajam dan bom molotov. Sampai hari ini, keluarga korban peristiwa Cikesik masih mengalami trauma yang mendalam. Terlebih bagi mereka yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana para korban dibunuh dan dibantai dengan beringasnya. Dan setelah tidak berdaya, jasad korban masih juga diinjak-injak dan bahkan ada yang melompat-lompat di atas punggung korban tanpa ada rasa pri kemanusiaan sebagai manusia beradab yang membela agamanya.
Setelah peristiwa tersebut, Kiai Haji Ujang Muhammad Arif bin Abuya melarikan diri ke Jakarta dan dilindungi serta disembunyikan oleh Muhammad Rizik Syihab dan Munarman di sebuah hotel di Petamburan, Bilangan, Jakarta Pusat, dan patut untuk dicurigai bahwa aksi massa anti Ahmadiyah tersebut bukanlah sebuah tindakan spontan, tetapi merupakan rekayasa yang jelas ada aktor intelektualnya. Para pelaku unsur lapangan telah menjalani hukuman di Lapas Serang dan Lapas Pandeglang, tetapi otak pelaku belum pernah tersentuh hukum. Dengan dilindunginya tersangka Kiai Haji Ujang Muhammad Arif bin Abuya oleh Muhammad Rizik Syihab dan Munarman, dapat dipastikan mereka berdualah yang berada di belakang aksi kerusuhan anti Ahmadiyah di Cikesik. Dan sebagai intelektual leader dari kasus tersebut, mereka harus dapat mempertanggungjawabkan di hadapan majelis hakim. Dan Munarman juga pernah menyatakan kala itu bahwa saya siap dipenjara asal pemerintah bubarkan Ahmadiyah. Kami menyuruhkan kepada Presiden, jangan di talk-show ikut ngomong-ngomong tangkap, bubarin nih Ahmadiyah. Dan saya nyatakan, kalau Ahmadiyah dibubarkan, begitu kepres terbit, katakanlah misalnya 2 hari atau 3 hari lagi, yaitu berarti hari Rabu, hari Kamis silakan tangkap saya, Munarman, sarjana hukum. Jejak berdarah FPI sudah terekam dan tercium di berbagai rangkaian peristiwa, terutama pada saat terjadinya peristiwa Ketapang sebagai debut pertama FPI yang menewaskan 13 orang dan juga menghancurkan 11 gereja. Tangkap saya, Munarman, sarjana hukum. Jejak berdarah FPI sudah terekam dan tercium di berbagai rangkaian peristiwa, terutama pada saat terjadinya peristiwa Ketapang sebagai debut pertama FPI yang menewaskan 13 orang dan juga menghancurkan 11 gereja. Penyerbuan atas Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) kemarin menuai kecaman. Sejumlah korban mengalami luka dan dirawat di rumah sakit akibat penyerbuan ini. Belum lagi dengan kasus penyerangan jamaah Ahmadiyah saat bergabung untuk merayakan Hari Lahir Pancasila di Monas pada 1 Juni 2008. Bersama-sama dengan massa AKKBB, Aksi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang mengakibatkan korban cedera dan geger otak karena diserang menggunakan benda tumpul berupa kayu, pipa, ledeng, dan lainnya. Korban yang diserang tidaklah hanya kaum pria tetapi juga ibu-ibu dan anak-anak, turut diamuk oleh massa Laskar FPI. Dan lagi-lagi Muhammad Rizik Syihab dan Munarman menyatakan perlawanan terhadap pihak kepolisian bila laskar-laskar mereka yang melakukan penyerangan akan ditangkap. Dari sinilah dengan nyata dan jelas bahwa FPI berada di balik penyerangan yang dilakukan terhadap jamaah Ahmadiyah pada peristiwa Cikesik 6 Desember 2011. Dan masih banyak lagi kasus penyerangan massa FPI lainnya yang mereka lakukan dengan persetujuan dari Muhammad Rizik Syihab dan Munarman, terutama pada aksi penolakan Gubernur Basuki Cahayapurnama saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan peristiwa bentrok di depan gedung DPRD DKI Jakarta melawan aparat kepolisian RI. Muhammad Rizik Syihab dan Munarman adalah penjahat kemanusiaan bertopeng agama.